Di nama Tuhan saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan agak ramai hari ini ya. Ya, tadi sempat bisik-bisik dengan gembala saudara. Ya, ibadah pagi itu ibadah yang menyenangkan. Oksigennya masih banyak. Sekarang pun oksigennya masih ada. Tapi pagi hari ibadah jam 8:30 sebenarnya ibadah itu yang paling enak. Tapi sayang ya ibadah dengan jumlah yang tidak sebanyak ini. Dan kalau saudara rindu ibadah pertama, tempat itu masih luas kalau saya lihat ya. Saya ini mewakili gembala dan pengerja saja. Ya, karena saya suka ibadah pertama. Ya, kenapa? Kalau oksigennya masih full, udaranya sejuk. Terus firman Tuhan juga berkata, kasih Tuhan selalu baru setiap siang, setiap pagi saudara ya. Jadi kasih kita diperbaharui setiap pagi. Enak saudara ibadah pagi hari. Ya, saudara minggu depan saudara kalau rindu ibadah pertama, menikmati kasih yang selalu baru setiap pagi, ikutlah ibadah pertama. Nah saya percaya saudara tahun ini menjadi, ya tahun 2020, tahun 2021 menjadi tahun yang bagi banyak orang itu tahun yang sulit. Ya, tahun yang kurang enak seperti itu kira-kira. Buat saya pribadi juga seperti itu. Ya apalagi kita bulan 3 tahun lalu kita mengalami pandemi dan sampai hari ini pandemi gak kelar-kelar juga saudara, angkanya juga tidak menunjukkan angka yang grafiknya menurun sampai hari ini ya, terus cenderung naik grafiknya. Dan saya juga merupakan orang yang kena korban daripada pandemi ini saudara ya. Kalau saya bisa berdiri pagi hari ini sebenarnya karena kasih karunia daripada Tuhan. Karena 5 bulan yang lalu saya sebenarnya sempat terinfeksi ya, 5 bulan lalu memang gejala yang saya miliki tidak terlalu berat. Saya dikategorikan gejala yang ringan. Ya, saya berharap saudara tidak takut melihat saya, walaupun banyak orang begitu takut dengan COVID. Tapi setelah saya mengalami, ternyata COVID itu bukan hal yang menakutkan. Ya, apalagi saya sebenarnya punya komorbid. Saya pernah 5 tahun yang lalu sakit jantung, pernah operasi usus buntu. Jadi kurang apa lagi saudara komorbidnya. Dan begitu saya tahu bahwa hasil swab saya pada 5 bulan lalu, ternyata positif saudara, saya lagi bawa mobil, saya baca WA, waduh, wah ini keringat dingin mulai bercucuran saudara. Ya, karena bayangan gambaran tentang COVID yang begitu menakutkan, apalagi kalau mereka punya komorbid. Tahu komorbid kan? Ya komorbid itu bukan koordinator bidang apa gitu enggak. Komorbid itu adalah penyakit bawaan. Nah, beberapa teman kita meninggal itu kena virus ini. Itu lebih dipercepat karena punya komorbid. Ya, jadi orang-orang yang dekat dengan saya, ya orang pernah satu kamar dengan saya, dipanggil oleh Tuhan, ya. Yang terakhir juga dipanggil oleh Tuhan. Itu mereka adalah orang-orang yang punya penyakit bawaan. Tapi sesungguhnya, kalaupun kita punya komorbid, kalau sebenarnya cepat ditangani, hal itu bukan sesuatu yang membahayakan. Asal apa, saudara, kita mengerti. Nah, apalagi kalau kita misalnya tidak punya komorbid, artinya kita sebenarnya punya imunitas yang cukup. Jadi jangan takut saudara. Ya, kalau ditanya pandemi ini apakah merupakan gejala akhir zaman, bukan hanya gejala, tanda akhir zaman. Kalau saudara punya buku, ya saudara sedang membaca bagian bab demi bab, chapter demi chapter, sesungguhnya kita berada di chapter yang terakhir secara waktu. Ya, kita ini sebenarnya di waktu-waktu yang terakhir. Kenapa? Alkitab juga memang mengatakan itu. Sudah duluan Alkitab mengatakan bahwa tanda-tanda yang ada di depan kita menunjukkan bahwa kita di bab terakhir daripada kehidupan. Tapi Tuhan Yesus akan datang bukan kepada orang yang takut. Halo? Masa iya kita takut dengan pengantin kita? Kalau kita mau ketemu dengan pacar kita mesti jatuh cinta. Kalau kita masih lagi takut sekarang, belum siap untuk diangkat. Saya selalu mering-mering itu saudara. Tuhan, kalau saya masih takut, berarti saya ini belum siap untuk diangkat. Maka saya yang perlu dari Tuhan adalah, Tuhan kirimkan saya atau turunkan saya roh cinta akan Tuhan. Roh yang menyala-nyala kepada Tuhan. Karena kalau saya ingat 21 tahun yang lalu saya menikah. Ya, 21 yang lalu saya menikah. Apa yang saya lakukan dengan pacar saya? Saya nggak mungkin dong saya takut ketemu dengan pacar saya. Atau pacar saya pada waktu itu takut ketemu dengan saya. Tidak akan ada pernikahan bagi yang takut. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, saya percaya itu mendatangkan berkat. Halo? Ya,
Buat saya karena pernah mengalami seperti itu harus karantina 2 minggu sambil merimang-rimangi, sambil mikir lagi, baca internet. Waduh, semuanya bisa menakutkan dengan segala informasi yang disuguhkan di internet. Oh, kalau kamu punya comorbid, lihat ini, hidup nanti akan begini, susah kesehatanmu, ya walaupun kamu menjadi survivor COVID, tapi lihat nanti itu hanya bertahan sebentar saja. Itu informasi-informasi yang disuguhkan. Dan itu bagi saya waktu itu saudara, tapi saya bersyukur ya. Di saya dua minggu di dalam kamar, saya banyak ya merefleksikan kehidupan saya, apakah saya ini benar-benar jatuh cinta enggak sih dengan Tuhan. Karena saya percaya hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Lalu, loh kan jemput sana bagi Tuhan bukan sesuatu yang kan, kalau saudara lihat, dijemput di sana, dijemput di sana, dijemput di sana. Yang bodinya bagus juga, tentara juga bisa dicabut. Kira-kira seperti itu. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang kurang apa kira-kira? Tapi dipanggil oleh Tuhan. Karena mungkin ya Tuhan sangat cinta dengan mereka. Sangat rindu dengan kebersamaan dengan mereka. Jadi hidup dan mati itu kematian itu bukan malapetaka, bukan kutuk bagi setiap kita. Oleh sebab itu tidak perlu takut. Ya. Katakan kepada kanan kiri saudara, jangan takut dengan giliranmu. Mengucapkannya takut ya. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Karena tema besar kita di tahun 2020 masuk 2021 ini adalah The Year of Righteousness, yaitu tahun berjalan di dalam kebenaran. Nah, tema di bulan ini adalah berjalan di dalam atau hidup di dalam integritas dan kebenaran. Nah, dari tema itu maka saya mengambil sebuah judul khotbah saya pagi hari ini adalah hidup yang berintegritas atau hidup yang memiliki integritas. Saya tidak perlu, saya rasa memperjelas lebih dalam tentang integritas itu apa, tapi sedikit saja ya untuk menjadi lonceng bagi kita, untuk sekedar mengingatkan kita integritas itu apa sih. Nah integritas itu ya sayangnya di layar ini belum bisa muncul juga. Integritas itu adalah utuh, sempurna, totalitas. Itu arti integritas ya. Kalau saudara bongkar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara lihat juga Kamus Bahasa Inggris, saudara akan menemukan arti-arti daripada integritas, utuh, sempurna ya, dan total. Nah, saya suka dengar angka 100%, 100%. Nah, saya tampilkan di sana. Nah, integritas itu berbicara kehidupan totalitas 100%. Bukan 99%. Oleh sebab itu kalau saudara punya air mineral, ya ada Aqua, ada Ades, saudara mungkin di sana saya tidak tahu ada tulisan, saya tidak terlalu perhatikan detail tulisan-tulisan, di kurang kerjaan kalian memperhatikan ya baca-baca seperti itu. Tapi biasanya air mineral itu adalah mineral ya 100% air murni. Tapi kalau coba saudara baca tiba-tiba ada tulisan kecil di bawah, tiba-tiba mata saudara tertuju di situ. Jadi 99,99% adalah air mineral murni, lalu ada dalam kurung 0,001% air got. Saudara mau minum enggak? Loh 0,1% aja loh. Bahkan 0,00001% racun. Saya percaya enggak ada yang mau minum. Makanya Alkitab dalam kitab Wahyu berkata seperti ini kepada jemaat di Laodikia. Hendaklah kamu panas, hendaklah kamu dingin. Tapi kamu tidak panas, kamu juga tidak dingin. Artinya apa? Suam-suam. Itu sebenarnya Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Orang yang berintegritas, hidupnya 100% untuk Tuhan. Siapa mau hidupnya 100% untuk Tuhan? Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan menghadapi tahun 2021. Bisa katakan amin saudara? Mengucapkan kata ini enak ya, integritas gitu ya, integrity bahasa Inggris. Mudah mengucapkannya, enak mengucapkannya, katakan ini sesuatu yang enak untuk dengar, integrity. Ya makanya
perusahaan rekaman di Amerika namanya Integrity, kayak lagu-lagu Don Moon, lagu-lagu Bob Fitts, ya, menggunakan kata integrity. Integritas dalam bahasa Indonesia. Ya, mudah mengucapkan, tetapi untuk hidup di dalam integritas mesti berjuang. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, atau orang Batak bilang tidak sakidok mata. Hidup ini ada perjuangan di dalamnya. Ya, mengucapkan berkata, wah, aku akan memberikan persembahanku, aku akan mengampuni orang bersalah kepadaku. Ketika mendengar firman Tuhan, firman itu begitu kuat dan diucapkan begitu bersemangat, tapi begitu ketemu, ya, permasalahannya, saudara, disinilah diuji integritas kita. Sama kalau di lampu merah, ya, kalau saudara pergi ke luar negeri di lampu merah, di sini apa? Di sini merah, di sana hijau. Waktu di sana hijau, semua mobil tidak ada yang lewat karena sepi. Tapi di sini masih merah, tetap berhenti. Tapi kalau di kita bagaimana? Di sini merah, di sana hijau, mumpung gak ada lewat, maka kita lewat. Kenapa? Karena ceklok absen. Kenapa? Karena nanti takut ditegur. Ya, tegur pemimpin perusahaan. Karena kenapa? Nanti uang makan dipotong. Apa risikonya? Nanti ya promosi akan lama. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Orang yang punya integritas itu punya standar kehidupan. Nah, mari kita lihat bersama-sama, saudara. Standar pertama daripada orang yang punya integritas, Matius 5 ayat 37 berkata seperti ini. Kita baca 2-3 ayat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan seperti ini. Katakan saja ya atau tidak. Lebih daripada itu datangnya daripada si iblis. Si iblis itu berdiri di tengah. Ya. Si iblis itu suka berdiri di mana, saudara? Di atas keraguan-raguan. Si iblis itu suka berdiri di mana, saudara? Dia suka berdiri di atas kecemasan, di atas kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang pertama, orang yang punya integritas, punya standar, memiliki prinsip. Apa, saudara? Memiliki prinsip. Nah, prinsip itu adalah dasar kita yang meyakini sehingga kita bertindak dan berbuat. Itu prinsip. Ada prinsip yang benar, ada prinsip yang salah. Kalau dulu ya kita sekolah, kita belajar prinsip ekonomi seperti ini. Prinsip politik seperti ini. Prinsip sosial seperti ini. Prinsip keluarga seperti ini. Jadi ada prinsip yang benar, ada prinsip yang salah. Nah, jangan saudara pikir penjahat itu gak punya prinsip. Teroris punya prinsip. Prinsipnya apa? Kalau dia membunuh, dia masuk surga. Itu prinsip teroris. Kalau dia gak bikin kekacauan, dia gak dapat upah. Itu prinsip yang tertanam. Tapi itu sebuah prinsip yang salah. Nah, suatu ketika Jokowi pernah ditanya tentang apa? Tentang keluarga, prinsip keluarga. Yang wawancarai adalah Cak Lontong. Ya, Cak Lontong ini kalau kita ikuti acaranya kadang-kadang menggemaskan, ya. Ada acara TTS, teka-teki apa? Teka-teki sulit, ya. Bikin gemes ya jawaban-jawaban dia. Nah, saudara, apa yang terjadi? Dia tanya sama Pak Jokowi, presiden kita, Pak, bagaimana prinsip Bapak dengan pernikahan Bapak? Jadi Pak Jokowi ketawa, saudara. Sambil enteng dia berkata, buat saya menikah itu sekali seumur hidup. Itu prinsip pernikahan saya. Seberat apapun tantangan yang kami hadapi, istri saya satu untuk selama-lamanya. Dia orang Kristen? Bukan. Tapi dia punya prinsip. Ya. Tapi ada juga punya prinsip menikah seperti ini, seperti Kiwil. Kenal Kiwil? Yang suka nonton apa? Infotainment. Kiwil istrinya berapa? Ya, yang suka apa? Nonton pasti tahu, istrinya sekarang 3. Yang ketiga. Buat dia prinsip yang seperti itu sesuatu yang benar, saudara, ya, enggak salah.
Kenapa? Dia punya prinsip, menikah 3 itu nggak salah. 3 kali maksudnya. Nah sekarang prinsip yang benar itu seperti apa? Alkitab mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Hendaklah kita mendasarkan keyakinan kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu gak pernah salah, saudara. Yang salah itu siapa? Kita. Miliki prinsip hidup, ya, tidak pelin-pelan. Yang kedua, mari kita lihat, ya, orang yang berintegritas, standar hidupnya yang kedua adalah memiliki keberanian. Bersama-sama dengan saya katakan, memiliki keberanian. Tahun 2021, saudara mesti berani. Yang selamat di tahun 2021, bukan mau saya selamat artinya tidak akan mati, bukan seperti itu. Selamat tahun 2021 itu bagi orang-orang yang berani menghadapi kenyataan, menghadapi persoalan yang ada. Pemazmur pernah berkata seperti ini, ya, tentang sebuah keberanian yang dialami dalam kehidupannya. Mazmur 15 ayat 1 dan 4c. Mazmur 15 ya, ayat 1 dan 4c. Nah, di sana dikatakan khusus ayat 4c, ya. Jadi yang ayat 1 itu berkata, siapakah yang boleh menumpang di dalam rumahmu ya Tuhan. Kemudian di dalam ayat 4c, yang berpegang pada sumpah walaupun, apa di situ saudara? Berpegang pada sumpah walaupun, loh, saudara kalau berpegang pada sumpah, kalaupun rugi mau enggak saudara? Ya, jadi pemimpin kita itu selalu mengajak, ayo adu duluan menepati janji. Ya. Jadi kalau kita buat janji nih dengan seseorang, nanti kita ketemu di Samplasa jam 7 malam ya. Kan kira-kira seperti itu, ada janji nih. Nah, janji jam 7 malam. Nah, orang yang berpegang pada sumpah, dia akan datang sebelum jam 7 malam. Paling lambat jam 7 malam. Tapi kalau dia sudah datang setengah 8, jam 8, setengah 9, nah ini orang yang tidak punya integritas. Nah, dalam hidup ini saudara, mari berlomba pagi. Apa komitmen saudara dengan Tuhan? Apakah dulu saudara berkomitmen waktu ketemu dengan Tuhan, Tuhan, setiap hari Sabat aku akan tetap beribadah dan aku tidak akan bekerja. Ya, aku tidak akan mencari keuntungan di hari Minggu. Bahkan Yesus di hari Sabat, pekerjaannya cuma apa saudara? Menyembuhkan orang sakit. Itu pekerjaan Tuhan di hari Sabat. Nah, saya mengenal seorang bapak, ya, seorang bapak yang sampai sekarang masih berjualan. Jadi dia jualan dulu, dia jualan rokok. Ya. Tapi setelah sekian waktu dia ikut Tuhan, ternyata firman Tuhan ini menggugah hatinya, menggugah imannya. Lalu dia berkata, sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai pengerja, saya nggak pantas jual rokok. Apalagi jualan juga di hari Sabat. Saudara, dia ganti bisnisnya, dia ganti usahanya, menjadi sesuatu yang lebih sepi. Saya lihat, ya, saya ketemu bapak itu. Dengan mengganti bisnis, apakah dia lebih kaya? Enggak, saudara. Rugi. Mungkin awalnya dia rugi, saudara. Tapi itulah integritas. Tapi begitu saya ketemu dengan dia tidak menjadi kaya. Tetapi apa yang terjadi? Dia semakin bahagia dalam hidup ini. Integritas mungkin tidak membawa saudara kepada kekayaan, tetapi integritas akan membawa kepada saudara keuntungan di dalam kehidupan ini, yaitu kebahagiaan. Saudara, untuk menjadi kaya, saudara bisa tidak punya integritas. Sebab lawan daripada integritas adalah melakukan segala cara dalam hidup ini. Dan orang yang melakukan segala cara dalam hidup ini bisa jadi kaya. Bisa kan? Oh, bisa. Tetapi integritas adalah sesuatu yang membuat kita itu lebih baik di hadapan Tuhan. Orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Sabat, kalau saudara lihat pekerjaan Tuhan di hari Sabat,
Tuhan mengerjakan langit dan bumi berapa hari saudara? 6 hari. Pada hari yang ketujuh dia lakukan apa saudara? Istirahat. Kalau Tuhan saja pada hari yang ketujuh istirahat, siapa kita saudara? Harus cari kerja, harus cari keuntungan hari Minggu. Pak, Bapak nggak tahu sih ini kan musim pandemi. Kalau saya kerja Senin, Selasa, Rabu hasilnya di pandemi seperti ini turun Pak. Kalau saya nggak kerja juga hari Minggu, justru di hari Minggu makin banyak. Di situ integritasmu diuji. Siapa percaya Tuhan itu tidak pernah curang dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita berpegang kepada janji, Dia juga Allah yang akan menepati janjinya dalam kehidupan setiap kita. Bisa katakan amin, bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Memiliki keberanian, yang pertama rela menanggung rugi demi hidup yang benar. Yang kedua, rela atau berani menanggung malu demi hidup yang benar. Jadi yang pertama rela menanggung rugi demi kehidupan yang benar atau kehidupan yang berintegritas. Keberanian yang kedua yaitu berani menanggung malu demi hidup yang benar juga. Tetapi ya, tidak sedikit juga orang tidak mau menanggung malu dalam hidup ini, padahal sebenarnya itu untuk mengarahkan dia kepada kehidupan yang benar. Daud, kalau saudara lihat list di depan itu, dia punya 3 dosa besar yang pernah dicatat dalam Alkitab. Yang pertama dosa yaitu berzina dengan Batseba. Dosa yang kedua, ya setelah dia jatuh dalam dosa perzinahan, takut nanti yang menjadi malu, maka dia apa saudara? Dia membunuh siapa saudara? Prajuritnya, suami daripada Batseba. Dia bunuh saudara dengan perencanaan. Takut terbongkar, sudah ya ditaruh dia di barisan paling depan, nanti dia duluan mati, betul mati saudara. Ini pembunuhan yang direncanakan. Kalau saudara orang hukum, saudara pasti tahu ya, kasus dengan pembunuhan berencana itu hukumannya sangat berat. Kemudian yang ketiga, Daud ini setelah mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangannya, dia lupa bahwa kemenangan yang dia dapat itu dari Tuhan. Dia sombong saudara, dia perintahkan panglimanya, ayo hitung seluruh pasukan kita. Ternyata waktu dihitung, ternyata jumlah pasukannya besar dan itu membuat Tuhan marah. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Maka Tuhan mulai menyatakan penghukumannya kepada Daud. Dan seorang pendeta bernama Nabi Nathan. Ya, pendeta Nathan. Pendeta Nathan berkata seperti ini, yang kau lakukan pada waktu dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, itu telah menciderai hati Tuhan. Saudara sebagai seorang raja, dia tidak mau tuh harusnya apa? Menanggung malu dari apa yang dia lakukan. Kalau ketahuan semuanya ini, kemana muka saya? Saya seorang raja. Tapi apa yang terjadi saudara? Inilah bedanya dengan Saul pada waktu ditegur oleh pendeta Samuel. Saul dosanya enggak segede-gede amat seperti Daud, tapi waktu Saul ditegur oleh Samuel, dia berkata, mau ditaruh di mana mukaku ini Pak Pendeta? Kenapa Pak Pendeta tegur aku seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau saya sederhanakan bahasanya, dia tidak mau malu di depan rakyatnya karena ketidaktaatannya. Tetapi Daud dengan dosa yang besar seperti itu, dia berkata, aku bersalah. Aku salah, apapun resikonya, apabila aku harus menanggung malu, biarlah itu terjadi di dalam kehidupanku. Begitulah Daud menyikapi demi integritas sebuah kehidupan. Halo? Apakah saudara rela menanggung malu ketika saudara kepergok melakukan sebuah kesalahan, lalu tidak berkata, oh bukan saya. Lalu melemparkan alibi, pada saat itu saya tidak ada di situ, pada saat itu saya ada di kota lain, padahal dia ada di situ. Saudara, bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Bukan orang yang mencari jawaban demi jawaban, alasan demi menyelamatkan diri sendiri. Bahkan tokoh agama yang sekarang masuk dalam jeruji, coba mencari alibi demi alibi untuk menyelamatkan dirinya. Supaya apa? Tidak ketahuan bobroknya,
tidak ketahuan ya kesalahan-kesalahannya. Siapa mereka yang memiliki keberanian? Yang pertama, orang yang berani rugi ya demi hidup yang benar. Yang kedua, orang yang berani menanggung malu demi kehidupan yang benar. Dan yang ketiga, orang yang berani menentang arus demi hidup yang benar. Saya katakan amin, saudara. Orang yang berani menentang arus demi kehidupan yang benar. Meskipun resikonya apa, saudara? Saudara dibisik-bisikin. Ya. Diomongin, setelah diomongin dikucilkan, setelah dikucilkan dilupakan, setelah dilupakan ditinggalkan. Nah, anak saya paling kecil itu, saudara, ini orangnya paling sensitif, sensi. Tapi paling banyak ngomong, paling kritis, tapi paling sensi. Jadi kalau dia berkawan sama teman-temannya suka ngelapor ke saya, "Pak, begini teman saya itu." Coba lihat itu, dia pasti ngomongin saya. Nah, kesempatan kan, setiap kali di rumah lalu meluruskan ya pandangan atau sesuatu yang salah terhadap teman-teman. Nah, ya saya kadang-kadang berbicara seperti orang dewasa, burung di udara tidak bisa dilarang terbang. Nah, itu kan cara orang dewasa sebenarnya. Makanya dia bilang seperti jawabannya, "Pak, itu kan burung, saya bukan burung." Nah, kira-kira seperti itu. "Saya bukan burung, Pak. Itu burung yang Papa maksud." Maksud saya seperti ini, kita nggak bisa larang orang ngomongin apa tentang kita, itu urusan mereka. Yang bisa kita larang adalah seekor burung membuat sarang di atas rambut kita. Loh, alangkah bodohnya kita kalau membiarkan burung membuat sarang di atas kepala kita. Silakan bersarang di situ, aku nantikan engkau bertelur. Aku nantikan engkau beranak. Itu kesalahan kita. Dan kesalahan kita adalah membiarkan bisik-bisik orang ini masuk ke dalam pikiran kita. Mungkin karena kita salah, oke. Tapi demi kita mau kembali kepada kebenaran, kita harus berani menanggung setiap risiko dalam kehidupan ini. Halo Bapak Ibu Saudara. Siapa yang selamat di hari-hari yang terakhir adalah mereka yang berani hidup benar. Bisa katakan amin? Berani hidup benar walaupun rugi. Berani hidup benar walaupun kita harus menanggung rasa malu. Tapi demi mengembalikan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Dan berani berani hidup ditentang meskipun saudara kita harus dikucilkan, kita dilupakan, kita ditinggalkan. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nuh hanya taat kepada suara Tuhan. Lihat di gambar itu. Nuh itu berseberangan dengan suara majority, suara mayoritas. Tetapi Nuh tidak pernah kendur. Dia tidak pernah ambil pusing dengan bisikan-bisikan bangsa orang-orang di sekelilingnya pada saat itu. Apa yang terjadi ketika kita berani dalam hidup ini? Maka kasih karunia Tuhan turun atas setiap kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Jangan takut ya. Jangan cemas, jangan terlalu dikhawatirkan segala hal yang terjadi di sekeliling kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu pun tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, standar yang ketiga daripada orang yang memiliki integritas adalah memiliki konsistensi. Bersama-sama dengan saya katakan konsistensi. Konsistensi artinya apa? Di mana saja saudara sikapnya tetap sama. Di gereja saudara punya wajah seperti malaikat, jangan lupa di rumah tunjukkan itu kepada anak-anakmu.
Di pekerjaan engkau mengucapkan selamat pagi kepada rekan sekerja. Jangan lupa kepada anakmu, pagi nak, shalom nak. Itu namanya integritas. Hidupnya di mana saja sama. Standarnya sama. Kita tidak berkata, I love you ma. Tapi di satu tempat saja. Tapi di tempat yang lain, apakah kita masih tetap berkata, I love you ma? Ini sebuah standar daripada orang yang berintegritas. Konsisten di mana saja, kapan saja. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya itu dibangun oleh Tuhan. Sebab di mana saja Tuhan itu ada. Bisa katakan amin? Tuhan itu Jehovah Shammah, Allah Maha Hadir. Kalau Tuhan hadir di sini, percayakah saudara Tuhan hadir di pekerjaanmu? Artinya gini, kalau kita jujur di sini, di pekerjaan juga harus jujur. Konsisten. Ya. Kalau di sini kita mengaminkan tidak ada standar ganda dalam bisnis, nah di kenyataan kita harus menerapkan itu. Tidak ada standar double standar. Saya percaya orang yang punya integritas akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang punya sikap yang benar di hadapan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada setiap kita, apa upah bagi orang yang berintegritas? Ini yang terakhir saudara. Sorry, mengambil waktu agak lebih sedikit. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang pertama, upah daripada orang yang mempertahankan hidup di dalam integritas adalah tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Katakan amin. Orang yang punya integritas seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Yakinkah saudara Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita? Kalau kita berani berpegang teguh kepada keyakinan kita, yaitu firman Allah, kebenaran, hidup di dalam integritas. Saudara, ada dua tokoh di sana yang saya sengaja tampilkan ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Mark Jukes, ini seorang penjahat saudara pada masa itu. Mark Jukes ini saudara memiliki keturunan 1029, saudara mungkin pernah dapat informasi ini. Kemudian Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan, memiliki keturunan 1394. Lihat saja listnya di sana. Mark Jukes, seorang penjahat, seorang yang tidak takut akan Tuhan, seorang yang tidak punya integritas. Apa dampaknya buat keturunannya, buat generasi selanjutnya? 300 meninggal secara prematur, 100 masuk penjara, 100 hidup dalam moral yang rusak. Lebih dari setengah keturunannya yang perempuan menjadi pelacur. Dan mereka merugikan pemerintah 1 miliar dolar. Bukan 1 miliar rupiah saudara, 1 miliar dolar pada waktu itu. Dengan kurs dolar yang tentu berbeda dengan sekarang. Jonathan Edwards memiliki keturunan 1394, 295 lulus kuliah, 13 menjadi rektor, 3 menjadi senator, 3 menjadi gubernur negara bagian. Ini negara bagian yang besar-besar loh ya, bukan sekedar negara bagian yang pinggir-pinggiran Amerika. 30 menjadi hakim, 100 menjadi pengacara, 100 menjadi misionaris, 80 bekerja sebagai pegawai negeri, 75 menjadi perwira angkatan bersenjata, 3 wali kota, 1 pengawas keuangan, dan 1 menjadi wakil presiden yang bernama Aaron Burr. Ya, luar biasa ya, perbedaan signifikan dari keturunan orang yang memegang integritas dan orang yang tidak peduli sama sekali dengan kebenaran, integritas. Apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berintegritas. Keturunan mereka tidak pernah meminta-minta, meskipun singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Keluaran 28 ayat 30. Apa yang terjadi bagi mereka yang berpegang teguh kepada integritas? Keluaran 28:30, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Di sana ada gambar tentang seorang imam yang punya tugas masuk bertemu dengan Tuhan. Nah, dia pakai jubah. Nah, di dalamnya, di depannya itu saudara ada tutup dada pernyataan keputusan. Dan di kiri dan kanan ada 2 batu. 2 batu yang namanya Urim dan Tumim. Urim itu artinya
terang, menyala, ya. Terang dan menyala. Jadi untuk ketemu dengan Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan, seorang imam harus pakai urim. Nah, urim itu artinya apa, saudara? Menyala-nyala. Jadi saudara, kita ini mesti menyala-nyala sebagai anak-anak Tuhan. Gak bisa saudara dengan cara yang biasa. Kemudian tumim. Tumim itu adalah yang kita bahas hari-hari ini. Tumim itu diambil dari kata tome. Tom itu artinya apa? Dari akar kata tom. Tom itu artinya integritas. Halo? Bagaimana cara seorang imam atau bagaimana cara Israel untuk mengetahui kehendak Allah bagi bangsanya sehingga bangsa Israel berjalan dalam kehendak Allah, maka seorang imam itu harus menggunakan urim dan tumim di dada mereka. Urim artinya apa, saudara? Hidup yang nyala-nyala. Tumim artinya apa? Berpegang kepada integritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 memang kita belum jalani semuanya. Kita masih menjelang akhir bulan Januari, kita nggak tahu bulan Februari seperti apa. Bulan Maret seperti apa. April sampai bulan Desember seperti apa. Orang memprediksi ya hujan itu hanya jatuh pada bulan ber. Ya. Desember, November, Oktober, September. Tapi kenyataannya jauh sebelum September hujan sudah turun. Sebuah perubahan cuaca yang berubah secara drastis dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi depan. Tetapi kehendak Allah itulah yang terbaik bagi setiap kita. Bisa katakan amin. Tetaplah menyala-nyala dan layani Tuhan. Dan yang kedua, tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Itulah integritas.